Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Mari kita sebarkan kajian ini agar mendapatkan pahala jariah yang akan menolong kita di hari akhir nanti. Dengan like, komen, share dan subscribe, semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo merupakan tokoh agama yang disegani dan dihormati oleh masyarakat karena jasanya dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Salah satu tokoh dari Wali Songo adalah Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau adalah putra dari seorang ulama dari Gujarat yang menikah dengan Dewi Sekardadu. Ibu Sunan merupakan anak dari kerajaan Hindu yang terletak di Blambangan. Beliau merupakan pendiri kerajaan Giri Kedaton di Gresik. Beliau memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaannya dan melalui jalur perdagangan. Sunan Giri mengembangkan pendidikan dakwah Islam dengan menerima murid dari berbagai wilayah di Indonesia. Sejarah mencatat jejak dakwah beliau beserta keturunannya mencapai daerah Banjar, Martapura, Pasir, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Buton, Goa di Sulawesi serta Kutai di Kalimantan. Sebagai seorang wali Allah, Sunan Giri memiliki banyak karomah yang sangat luar biasa. Simak beberapa karomah Sunan Giri berikut. 1. Mengubah pasir menjadi barang dagangan. Raden Paku sering membantu ibunya berdagang. Suatu ketika beliau ikut berlayar ke Kalimantan untuk berdagang bersama rombongannya. Sesampai di Kalimantan, Raden Paku menjual barang dagangnya tidak secara kontan, akan tetapi boleh dihutang atau dicicil oleh pembelinya. Bahkan sebagian dagangannya dinagihkan ke fakir miskin. Melihat hal ini, Abu Hurairah selaku orang kepercayaan Nyai Ageng Pinatih memprotesnya. Karena bisa-bisa nanti pulang ke Jawa dengan tangan hampa. Dan benar adanya setelah 10 hari dan sampai waktunya pulang ke Jawa, orang-orang yang berhutang membeli barang dagangan belum pada membayarnya. Dengan demikian kapal yang dipimpin oleh Abu Hurairah akan pulang ke Jawa tanpa membawa hasil apa-apa. Selain itu, kapal akan pulang tanpa muatan barang dagangan akan membahayakan proses pelayaran. Karena dengan tanpa muatan akan mudah terombang-ambing oleh angin di lautan nanti. Adanya alasan inilah, maka Raden Paku memerintahkan untuk mengisi karung dengan pasir dan batu agar kapal memiliki muatan. Sesampainya di Gresik, Abu Hurairah menyampaikan kejadian selama di Kalimantan kepada Nyai Ageng Pinatih. Otomatis ibu Raden Paku tersebut marah besar kepadanya. Namun Raden Paku tetap tenang dan meminta ibunya dan Abu Hurairah untuk mengecek ke kapal. Dan betapa terkejutnya Nyai Ageng Pinatih dan Abu Hurairah setelah mengecek kapal dan melihat apa yang ada di kapal. Bawaan kapal yang sebelumnya dibawa dari Kalimantan adalah batu dan pasir, telah berubah menjadi barang dagangan dari Kalimantan, seperti damar dan rotan. Dengan kejadian ini Nyai Ageng Pinatih semakin sadar kalau anak angkatnya ini memiliki karomah yang sangat luar biasa dan sejak itu ia semakin rajin belajar agama Islam. 2. Adu kesaktian dengan Begawan Minto Semeru. Kisah para wali yang diajak adu kesaktian hampir terjadi kepada para anggota Wali Songo. Seperti Sunan Kudus yang ditantang kesaktian oleh Ki Ageng Kedua atau Sunan Bonang yang ditantang oleh Brahmana dari India. Sunan Giri yang menyebarkan agama Islam juga mendapat perlawanan dari para tokoh Hindu yang sudah terkenal sebelumnya. Salah satu tokoh yang iri adalah Begawan Minto Semeru. Begawan Minto Semeru yang memiliki padepokan di lereng Gunung Lawu, di sekitar Jogorogo, Ngawi. Dia mempunyai kesaktian yang sangat tinggi, maka dengan adanya Sunan Giri yang berdakwah membuat dia naik pitam dan menantang Sunan Giri untuk adu kesaktian. Dia datang ke Gresik untuk beradu kesaktian dengan Sunan Giri, dan siapa yang akan menyerahkan dirinya kepada yang menang. Dalam adu kesaktian itu terjadi 4 pertarungan, diantaranya adalah merubah angsa menjadi seekor naga, tempayang melayang-layang di udara, adu kesaktian jubah dan ikat kepala,
menumpuk ribuan telur. Dari semua adu kesaktian itu, semua bisa dimenangkan oleh Sunan Giri, dan Begawan Minto Semeru mengaku kalah. Akhirnya Begawan Minto Semeru menjadi santri di pesantren milik Sunan Giri. Dan setelah beberapa bulan menjadi santri, akhirnya dia kembali ke padepokannya di Gunung Lawu dan murid-muridnya diajak masuk Islam. Wallahu a'lam.